Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya sendiri akan membahas kaitan dengan bedahan buku karangan dari Al-Ustad Hamdan Abu Nabhan, yang mana buku ini berjudul Kado untuk Mubalik Teko, sebuah pengantar untuk mengenal dakwah dan problematikanya. Nah, ini bukunya. Jika ingin memesan silahkan, dipersilahkan untuk segera. Nah, sedikit berkaitan dengan masalah dakwah, yang mana sekarang yang disebut permasalahan dakwah yang dihadapi oleh umat Islam berkaitan dengan ayat Al-Quran yang di dalam pengantar di sini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Yang menjadi patokan dari sini adalah bahwasanya merupakan pertanyaan waman ahsanu qaulan, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru di hadapan Allah, kepada Allah, wa amila sholihan, dan mengerjakan amal sholih, wa qala innani minal muslimin, dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Maka pertanyaan ini bermakna nafyun, yaitu meniadakan, yang mana meskipun secara tersurat berupa pertanyaan, tetapi secara tersirat memiliki makna. Tidak ada seorang pun yang lebih baik perkataannya kecuali orang-orang yang menyeru kepada Allah dan beramal sholih, kemudian dan mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, kemudian di dalam kata pengantar Al-Ustad mengatakan berbekal maroji yang minim, walaupun dalam isi buku ini termasuk ke dalam buku yang sederhana, tetapi secara isi luar biasa, dengan berbagai macam rujukan-rujukan memunculkan buku yang setipis ini, memunculkan buku kurang lebih 100 halaman, yang mana jikalau mungkin bagi kita bisa membuat buku berkaitan dengan hal yang serupa, sepertinya akan sulit dengan maroji yang sangat banyak memunculkan buku yang bisa dibilang setipis ini namun sangat berisi gitu. Nah, di antara yang penting dalam daftar isi di sini disebutkan diantaranya potret umat kini, kemudian selintas tentang dakwah Rasulullah SAW, kemudian pengertian arti, fungsi, dan tujuan dakwah, berkaitan dengan hukum dakwah itu sendiri, kemudian kedudukan dakwah, keutamaan dakwah, juga unsur-unsur dakwah. Di antara unsur-unsur dakwah adalah objek dakwahnya, kemudian kaifiyah dan uslub dakwahnya, kemudian materi dakwah, kemudian subjek dakwahnya.
Yang mana yang dari subjek dakwah tersebut di sini disebutkan pertama kriteria dan akhlak dai, kemudian sakofah dai-nya, kemudian rintangan dai-nya. Yang disebutkan di antara rintangan dai tersebut adalah pertama mukmin yang hasad, munafik yang membenci, kemudian kafir yang memerangi. Di antara orang-orang kafir sangat banyak. Kemudian disebutkan setan yang menyesatkan, iblis dan tentaranya, kemudian togut, kemudian aliran sesat dan menyesatkan. Yang mana yang terakhir dari rintangan dai adalah hawa nafsu yang menentang. Kemudian dalam buku ini juga dijelaskan tentang organisasi dakwah, manajemen dakwahnya, kemudian evaluasi dakwah, kaderisasi dakwah, kemudian dasar-dasar khutbah dan public speaking. Yang mana berkaitan dengan dasar-dasar khutbah dan public speaking dijelaskan di bulan yang kemarin, yang membahas tentang bagaimana dakwah Rasulullah. Nah, kita bahas sedikit demi sedikit berkaitan dengan yang paling penting, tidak akan dibahas banyak. Sebab naon bisi teu meuli bukuna gitu. Dijelaskeun kabeh. Nah, di antaranya pertama selintas tentang dakwah Rasulullah, yang mana di sini ada kaidah yang beliau terapkan dalam hal ini. Pertama, pembentukan jiwa terlebih dahulu. Yang mana jika jiwanya sudah terbentuk, maka insya Allah akan menghasilkan sikap yang memang akan sesuai dengan yang didakwahkan. Kemudian penerapan praktis, kemudian pembebanan dan penugasan sesuai kemampuan. Maka sedikitnya ini akan menjadi miniatur, baik nanti dalam kehidupan yang sifatnya berkepemimpinan. Apalagi nanti ini berkaitan dengan masalah dakwah. Karena mustahil jika nanti berdakwah yang memang dalam hal ini mempunyai beban dan tugas yang memang tidak sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Maka sejatinya harus diterapkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kemudian berbicara dan berdialog sesuai dengan tingkat pemahaman. Maka sepintar apapun nanti bagi seorang dai tidak bisa nanti karena alasan mempunyai kemampuan dengan keilmuan yang mungkin bisa jadi dibilang luar biasa, akan tetapi saat berbicara tidak mengatur, maksudnya tidak mengukur orang yang diajak bicara oleh kita. Padahal memang seharusnya bagaimanapun keadaan seorang dai harus bisa memperhatikan siapa yang diajak bicara. Maka khatibu ala qadari ukulihim. Maka ketika berkhutbah pun begitu. Ala qadari ukulihim, sesuai dengan kadar akal orang yang diajak bicara. Kemudian memperhatikan perbedaan individual. Kemudian tidak terlalu banyak memberikan nasihat. Kemudian memilih kondisi yang tepat untuk memberikan pengarahan. Kemudian mengutamakan yang paling penting dari yang penting. Kemudian memberi semangat agar banyak berbuat baik. Kemudian melupakan kesalahan masa lalu dan memutuskan hubungan dengannya. Maka setiap orang memiliki kesalahan yang sudah dilakukan. Namun dalam hal ini penerapan berdasarkan kaidah yang Rasulullah SAW terapkan, saat ada kesalahan masa lalu masih bisa
dilupakan dan melihat ke depan. Kemudian berpijak kepada kaidah pahala dan siksa. Bagaimana nanti akibat dari perbuatan orang yang melaksanakan perintah Allah, yaitu dengan pahala, dan orang yang melaksanakan apa yang diharamkan oleh Allah, yang mana hal ini mengakibatkan siksa. Kemudian tidak ada hukuman melainkan karena sengaja melakukan pelanggaran. Maka dalam hal ini berkaitan dengan fikih pun sangat banyak. Apabila memang satu hal yang sudah ditentukan berdasarkan syariat Islam, kemudian ternyata tidak ada kesengajaan, baik nanti ketidaktahuan atau lupa atau terpaksa, yang jelas tidak ada kesengajaan, maka tidak ada hukuman. Kemudian tidak ada hukuman setelah bertaubat dengan ikhlas. Kemudian mengampuni orang yang banyak berbuat baik. Kemudian memilih beban yang paling ringan. Kemudian evaluasi diri. Kemudian senantiasa memberi dan tidak tergesa-gesa ingin memetik hasil. Maka yang dimaksimalkannya adalah ikhtiar. Dalam hal ini penerapan dakwah Rasulullah SAW tidak melihat hasil. Akan tetapi berbicara hasil, Rasulullah SAW sukses. Yang menjadikan suksesnya itu bukan karena yang diharapkan oleh Nabi, akan tetapi berbicara ikhtiar yang dimaksimalkan. Karena apa? Senantiasa memberi, kemudian tidak tergesa-gesa. Kemudian di sini disebutkan tentang fungsi menyampaikan dan menyebarkan ajaran Islam dengan membidik beberapa tujuan. Maka di antara tujuan yang tadi disebutkan dalam kata pengantar Al-Ustadz mengatakan memang tujuan untuk dakwah ini apa? Yang mana tujuannya menyeru kepada Allah dibarengi dengan beramal soleh yang mempunyai dasar bahwasanya orang tersebut orang Islam yang berdakwah tidak bisa dilakukan oleh orang yang lain yang berbeda akidah. Maka ketika berbicara fungsinya pun tujuannya untuk meluruskan i'tikad atau akidah. Bagaimana mungkin seorang yang memang secara akidah itu jauh tetapi melakukan dakwah, walaupun nanti secara penerapannya tepat, bagaimana jika tidak sesuai? Karena dari awal pun tujuannya apa? Untuk menegakkan agama Allah, dibarengi dengan amal soleh. Yang kedua yaitu mendorong dan merangsang untuk beramal. Maka sejatinya dakwah akan meningkatkan minimalnya amal soleh dari yang didakwahi. Berkaitan dengan hal ini, minimal ada jejak dari yang didakwahkan. Kemudian mencegah kemunkaran, kemudian membersihkan jiwa, kemudian mengokohkan atau membentuk pribadi, kemudian membina persatuan dan persaudaraan, kemudian menolak kebudayaan yang merusak. Itu diantaranya fungsi dakwah yang memang dari awal jelas menyampaikan dan menyebarkan ajaran Islam. Maka nanti jika berbeda akidahnya bagaimana? Baik nanti dalam hal ketika meluruskan akidah tersebut, orang tersebut berada sebagai orang kafir, atau nanti sebagai orang yang beragama Islam tetapi sesat gitu.
Nah, kemudian di sini dibahas berkaitan dengan hukum dakwah. Hukum dakwah di sini hukumnya wajib. Karena apa? Nanti dijanjikan pahala besar bagi yang melakukannya dan siksaan berat bagi yang meninggalkannya. Di antara yang menjadi ayat Al-Quran itu Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. Kemudian Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Kemudian banyak di sini berkaitan dengan ayat dan hadis yang menjelaskan tentang hukum dakwah. Maka tidak ada alasan sebenarnya untuk umat Islam untuk tidak berdakwah. Karena baik nanti Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang sebelumnya melaksanakan dakwah tersebut. Kemudian kedudukan dakwah. Dakwah merupakan salah satu tahapan jihad an-nafsi. Maka di antara yang disebut jihad di sini, Imam Ibnu Al-Qayyim menyebutkan ada 4 tingkatan. Pertama, jihadun nafsi, dengan mempelajari petunjuk dan agama yang hak, yang mana ini yang merupakan dakwahnya. Mengamalkannya setelah berilmu, kemudian mendakwahkannya dan mengajarkannya, dan bersikap sabar atas kesulitan dalam berdakwah. Maka rintangan setiap perjalanan dakwah seseorang itu berbeda-beda. Itu jika secara terperinci. Jika nanti berbicara organisasi berbeda-beda, baik dari tingkatannya, yang memang dalam hal ini berbicara tentang jihad. Kemudian jihadu asyaiton itu dengan menghadang syubhat dan syahwat yang ditebarkannya, dengan keyakinan dan kesabaran. Kemudian jihadul kufar wal munafikin, itu dengan hati, lidah, harta, dan jiwa. Maka di sini dakwah memiliki beberapa karakteristik. Pertama, dakwah harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian dakwah kepada kebaikan akan selalu berhadapan dengan dakwah kepada kebatilan. Maka begitulah jalannya dakwah akan selalu berbenturan dengan kebatilan. Maka beratnya dakwah yang dilakukan oleh umat Islam harus memunculkan pemikiran bahwa yakin ini adalah jalan atau wasilah menuju surganya Allah. Kemudian mencari keridhaan seluruh manusia dalam dakwah adalah mustahil. Maka akan selalu berbenturan dengan orang yang bisa menerima, kemudian menolak secara halus, kemudian menolak dengan kekerasan. Akan selalu berbenturan. Akan selalu menemukan yang seperti itu. Kemudian karakteristik dakwah, jalan dakwah tidak mulus, tetapi akan sering mendapatkan hambatan. Dan ini mungkin yang dihadapi oleh umat Islam dalam berdakwah. Karena ini merupakan karakteristik, sebenarnya tidak perlu aneh. Saat berdakwah menemukan masalah ataupun nanti pada akhirnya banyak masalahnya. Sebab ini merupakan karakteristik dakwah. Kemudian keutamaan berdakwah disebutkan di sini para pendakwah adalah para pendakwah adalah sebaik-baik manusia. Maka disebutkan di sini ayat Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110 yang memang menjelaskan
kuntum khairat ummah. Memang para pendakwah adalah sebaik-baik manusia. Kemudian para pendakwah adalah saksi atas manusia. Nah, disebutkan begitu banyak nanti keutamaan berdakwah. Namun yang jelas jaminan pahala kemudian jaminan surga bagi seorang pendakwah itu luar biasa. Dalam hal ini berdakwah melalui jalan ilmu dan mengamalkan syariat Allah. Kemudian di sini disebutkan unsur-unsur dakwah. Pertama, yang menjadi objek dakwahnya. Maka berkaitan dengan objek dakwah, seorang dai harus menjaga perbedaan di antaranya berdakwah kepada muslim dan non-muslim. Jangan disamakan. Bagaimana nanti pada kenyataannya saat berhadapan dengan muslimin, kemudian menghadapi kufar atau munafikin. Kemudian yang kedua, berdakwah kepada orang bodoh dan yang mengikuti hawa nafsu. Kemudian berdakwah kepada penguasa dan rakyat. Kemudian menjaga perbedaan dengan melihat keadaan jiwa seseorang, kemampuannya, kemudian kedudukannya, kemudian kemuliaan dan usia mereka. Maka dalam hal ini mesti dijaga di antara perbedaannya. Karena begitulah alasan kenapa ketika Nabi berdakwah itu memisahkan ketika berdakwah berdasarkan pemahaman seseorang. Saat berbicara mengapa harus diatur? Sesuai dengan keadaan orang yang diajak berbicara. Sesuai dengan kemampuan orang yang diajak berbicara. Maka di dalam tafsir ayat Ahkam Muhammad Ali As-Sayis mengatakan, sungguh yang melaksanakan dakwah seyogyanya harus mengetahui ilmu jiwa, yaitu ilmu an-nafsi. Dalam hal ini mungkin disebut psikologi seseorang, kemudian ilmu masyarakatnya. Nah, berbicara berkaitan dengan sosialnya. Kemudian ilmu tentang tabiat individu dan umat. Maka dalam hal ini untuk apa? Demi memaksimalkan ikhtiar saat seseorang berdakwah, agar mengetahui kondisi keadaan jiwanya, agar nanti tepat pada saat menyampaikan atau mengarahkan. Karena Nabi tadi disebutkan menentukan waktu yang tepat gitu saat menyampaikan pengarahan. Kemudian pula yang menjadi pertanyaan, mengapa gitu? Nabi tidak banyak menyampaikan nasihat pada saat berdakwah. Di antara yang menjadi kaidahnya seperti itu. Nah, itulah kenapa Nabi dalam hal ini harus melihat keadaan jiwa seseorang. Kemudian kaifiat dan uslub dakwah. Maka ada caranya, baik nanti cara tradisional atau modern. Tradisional misalnya ceramah. Misalkan modern lebih khusus. Lebih seperti seminar, kemudian diskusi. Kemudian dari segi jumlah ada dakwah perorangan dan dakwah kelompok. Begitupun dari segi penyampaiannya ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kemudian ada yang serentak dan ada yang bertahap. Kemudian dari segi waktunya ada jangka pendek ataupun jangka panjang sesuai nanti dengan target yang ditentukan dari dakwah tersebut.
Kemudian di sini ada beberapa kaidah bimbingan untuk dai, yang mana di sini sebutkan menurut Jum'ah Amin ada 10 kaidah penting bagi dai. Yaitu pertama, memberi keteladanan sebelum berdakwah atau al-qudwah qabla ad-da'wah. Yang mana dalam hal ini menjadi penting karena sebagai figur kita yang berdakwah. Yang kedua, mengikat hati sebelum menjelaskan, yaitu at-ta'lif qabla at-ta'rif. Yang mana dalam hal ini bisa jadi masuknya dakwah itu karena memang hati sudah menerima dengan dan nyaman, merasa nyaman dengan orang yang berdakwah. Kemudian mengenalkan sebelum memberi beban, at-ta'rif qabla at-taklif. Yang mana diberitahu terlebih dahulu apa yang nanti perlu menjadi beban. Saat diberi beban untuk melaksanakan sholat, harus diberitahu terlebih dahulu apa itu sholat, bagaimana itu sholat, di mana tempat sholat. Agar apa? Agar lebih tepat dan lebih bisa diterima. Kemudian bertahap dalam pembebanan atau at-tadaruj fi at-takalif. Kemudian memudahkan, bukan menyulitkan, yaitu at-taisir la at-ta'sir. Kemudian yang pokok sebelum yang cabang, yaitu al-usul qabla al-furu'. Kemudian membesarkan hati sebelum memberi ancaman, yaitu at-targhib qabla at-tarhib. Jangan sampai yang dijelaskan selalu hanya tentang berkaitan dengan ancaman neraka misalkan terus yang dibahas. Seolah-olah agama Islam ini adalah agama ancaman. Yang dijelaskan adalah berkaitan dengan neraka. Kemudian memahamkan bukan mendikte, yaitu at-tafhim la at-talqin. Kemudian di sini juga disebutkan mendidik dan bukan menelanjangi, at-tarbiyah la at-ta'riyah. Kemudian yang terakhir disebutkan yaitu muridnya guru, bukan muridnya buku. Karena agar apa? Yang menjadi pokok adalah orang yang berdakwah mendapatkan bimbingan yang penting sebagai seorang figur yang mana dari awal sudah dijelaskan memberikan keteladanan sebelum berdakwah. Atau dengan kata lain, tilmidu imam la tilmidu kitab. Kemudian materi dakwah yang diperintahkan untuk didakwahkan sudah jelas ya, yaitu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka nanti secara global materi dakwah itu mencakup masalah keimanan, kemudian masalah syariahnya, kemudian masalah muamalah, kemudian yang terakhir masalah berkaitan dengan akhlak. Nah, maka di sini untuk subjek dakwahnya, untuk seorang dai, maka kriteria dan akhlak dai itu pertama memiliki akidah yang kokoh atau imannya. Maka saat ingin mendakwahkan justru berkaitan agar meluruskan akidah seseorang, bagaimana mungkin bisa apabila didakwakan oleh seseorang yang justru akidahnya sendiri tidak kokoh. Yang kedua, ada niat yang ikhlas. Maka berbicara dakwah itu adalah ibadah, yang mana ibadah atau amal solih dalam hal ini tidak akan bisa diterima kecuali ada dua syarat,
Yaitu sesuai syariat dan ikhlas. Jika mungkin nanti salah satunya tidak terpenuhi, tidak akan bisa diterima. Maka bagi seorang da'i harus memiliki niat yang ikhlas. Yang ketiga, memiliki ilmu atau al-basirah. Karena ketika mengajak kepada Allah perlu menjelaskan yang salah dari yang benar. Berkaitan dengan permasalahan akidahnya, ibadahnya, kemudian muamalah, baik adab ataupun akhlak yang tadi disebutkan. Maka harus tahu menjelaskan yang salahnya agar dapat diarahkan menuju yang benar dari yang dilakukan oleh yang didakwahi. Kemudian harus memiliki keberanian, yaitu ajur'ah. Yang kelima, memiliki kesabaran. Karena memang karakteristik dakwahnya itu akan selalu berbenturan dengan hambatan. Maka harus memiliki kesabaran. Yang keenam, harus optimis atau at-tafaul. Tidak boleh seorang dai itu berputus asa ketika berdakwah. Harus yakin saat berdakwah itu akan berhasil dari ikhtiar yang dilakukan. Kemudian sakofah dai, maka sebenarnya dai itu harus memiliki perpustakaan yang memadai. Jadi karena apa? Karena ini berkaitan dengan wawasan keilmuannya, berkaitan dengan pembendaharaan keilmuannya. Maka harus ditunjang dengan perpustakaan yang memadai. Maka diantaranya seorang dai harus mengetahui gitu apa yang pokok. Maka dalam hal ini di sini disebutkan pokok untuk penunjangnya saat melakukan dakwah, pertama Al-Qur'an dan tafsirnya. Seperti di sini. Nah, bisa dilihat seperti di sini. Satu, dua, tilu. Ada banyak lah. Nah, yang di sini yang terutama gitu tafsir al-ma'sur gitu. Tafsir Aribaya. Itu contohnya tafsir At-Tabari, kemudian tafsir Al-Baghawi, terus tafsir Ibnu Katsir yang di sini. Tafsir Al-Furqan. Tafsir Al-Furqan, semua kitab tafsir wajib. Kemudian yang kedua adalah sunnah dan syarahnya. Maka disebutkan di sini yang pokok seperti Muwatta Malik, Musnad Ahmad, Sahih Abu Bukhari, Sahih Muslim. Biasanya yang paling umum dimiliki adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu untuk sunnahnya, belum syarahnya. Sunnahnya. Nah, kemudian syarah-syarahnya seperti Fathul Bari begitu, Umdatul Qari, Syarah Imam An-Nawawi. Kemudian berkaitan dengan Sirah Nabawiyah. Seperti Sirah Nabawiyahnya Ibnu Katsir, kemudian Zadul Ma'ad dan yang lain-lain. Kemudian kitab-kitab berkaitan dengan akidah. Kemudian kitabnya itu fikih dan usul fikih. Kemudian kitab akhlak. Kemudian kitab harokah dan harokah hadamah. Maka juga ini harus diterangkan. Maka dalam hal ini penunjang bagi orang yang berdakwah memang tidak bisa terlepas dari seorang harus kembali ke masjid,
menghidupkan masjid dengan ilmu dan zikir, dan ini menjadi bentuknya begitu. Karena apa? Karena ini merupakan pokok yang nanti pertama untuk kita bisa menghidupkan Islam. Kemudian di sini di rintangan dai tadi disebutkan seperti di awal berkaitan dengan mukmin yang hasad, kemudian munafik yang membenci, kemudian kafir yang memerangi. Kemudian togut. Kemudian aliran sesat dan yang menyesatkan. Maka yang memang ini harus diketahui oleh kita. Karena kebanyakan orang banyak berjatuhan ke dalam aliran sesat itu karena alasan mereka tidak mengetahui itu adalah aliran tersesat. Maka di dalam Lamhat al-Firaq itu ad-dhalah disebutkan man la ya'rifu syarra yusiku an yaqa'a fihi, barang siapa tidak mengenal satu kejelekan maka ia bisa jatuh ke dalamnya. Kemudian harus diketahui juga berkaitan dengan aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah yaitu nafsu yang menentang. Itu diantaranya mungkin yang beberapa hal yang penting yang memang perlu disampaikan berkaitan dengan apa yang ada di dalam buku kado untuk para mubalik teko. Maka nanti insya Allah jika ingin lebih lengkap untuk mengetahui bagaimana nanti tentang pengantar berkaitan dengan dakwah dan problematikanya, maka sangat direkomendasikan untuk dibeli, yaitu buku kado untuk para mubalik teko, yaitu dari Al-Ustad Hamdan Abu Nabhan. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat disampaikan. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.